Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mbak Suwan di sini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tip buat teman-teman yang mungkin masih agak awam di bidang motor ya. Ini cara menganalisa motor. Ini kebetulan motor Suprapit mogok. Suprapit bisa, Pit-X bisa, sama aja ya. Ini mogok. Motor ini mengadopsi pengapian AC ya, motor ini ya. Motor Supra, motor Grand, motor Peace Air, motor Pega lama, motor Jupiter lama, dan motor-motor KTM sekarang ini banyakan mengadopsi pengapian AC. Di sini perlu Anda ketahui ya, motor ini macet, nggak hidup, diselah nggak hidup. Kita cek dari ini, kebetulan bodinya udah saya buka. Untuk awal mula pertamanya motor ada macet. Kalau motor ada macet, langsung saja kita buka kabel busi ya teman-teman. Kita buka businya kita buka ya, kita buka. Kita cek businya, apakah businya mengeluarkan api. Kita cek ya. Kelihatan nggak ada apinya. Ternyata motor ini nggak mengeluarkan api. Lalu kita buka kabel businya ya. Kop businya kita buka, kita cek kabel kuilnya. Ini posisi kontak hidup ya teman-teman ya. Posisi kontak harus hidup. Kita cek. Ya, ternyata motor ini tidak mengeluarkan api dari arus kuil. Jadi apa yang harus kita cek berikutnya? Kita lihat kabel dari stator atau spool. Nah ini ya. Nah ini Anda perlu tahu, kabel stator pada pengapian AC kabelnya ada 4 ya. Yang perlu diketahui warnanya ya. Ini ya, kita cabut dulu kabelnya. Nah ini kabelnya ada warna putih yang untuk pengisian baterai, kabel kuning untuk ini lampu, kabel biru leres kuning ini kabel spool tembak atau pulser, kabel hitam leret merah ini kabel api. Nah jadi yang perlu kita lihat, keluarkah api dari kabel hitam leret merah. Kita cek. Ini kabelnya udah disambung-sambung, nggak diisolasi lagi ya. Jadi kita tempelkan kabel ini, kita selah yang kita tempel ke ground. Nah begini. Apakah mengeluarkan api atau tidak? Ternyata ada apinya ya. Nah ini kelihatan ada apinya kan. Motor lewat, ntar dulu, nggak dengar nanti. Nah sudah, kita cucukkan kembali ke kabel bodi. Kabelnya kita cucukkan kembali. Ini kabel ini kita cucukkan ya, cucukkan lagi. Nah untuk tahap berikutnya kita pengecek CDI. Kita cabut CDI nya. Ini kabelnya bisa casing ora pada diisolasi kayak gini aja. Kita cek kabel CDI, apakah CDI nya yang mati. Kita ambil kabel begini ya, kita cek. Caranya begini, kita cabut aja dulu. Kita cabut. Nah kabel dari stator warna hitam leret merah ini tadi masuknya ke CDI. Jadi warnanya kita lihat, dari CDI ini ada 5 kabel yang perlu diketahui ya. Nih deketin. Warna hijau ini ground, warna hitam leret putih ini ke kontak arusnya. Yang warna biru leret kuning ini kabel pulser tadi. Warna hitam leret kuning ini kabel menuju ke kuil, yaitu kabel api yang masuk ke CDI. Api yang masuk ke CDI keluarnya ke kabel hitam leret kuning yang tujuannya ke kuil.
Nah, yang perlu kita cek dulu kabel masuk yang dari stator tadi ya, yang masuk ke CDI. Dari stator ke CDI kita cabut, kita cek kabel yang hitam leret merah. Kita colok. Nah, kita colok begini. Kita tempelkan ke ground, kita selah lagi. Posisi kontak masih tetap hidup ya, teman-teman. Nih. Nah, Jadi ini. teman-teman ya. Kelihatan. Nah, kabel yang dari stator tadi ya, yang masuk ke CDI, ternyata kabelnya bagus. Lalu kita cucukkan lagi CDI-nya. Nah, untuk ngecek kabel yang keluar ke kuil, dari CDI ke kuil, kita ambil kabel hitam leret kuning. Nah, ini hitam leret kuning, kita cek apinya. Kita cek apinya hitam leret kuning ya, teman-teman. Keluarkan api apa tidak? Nih lihat. Ternyata tidak ya. Di sini juga bisa. Kita cek pakai kabel ini bisa. Kita langsung aja urut, kita ambil kabel yang masuk ke kuil. Ya, ini kita cabut ya. Ini dari CDI ke kuil. Yang kita perlu ketahui yang langkah berikutnya. Mengeluarkan api, kita tempel ke ground. Nih. Ya, kita selah. Ada apinya. Tapi kadang-kadang. Nah, ada. Ada apinya ini. Apinya ada ya. Berarti CDI ini antara hidup dengan tidak. Bisa jadi hidup ini. Tadi kok nggak ada. Ya sudah, kalau memang ada, coba kita cucuk. Kita colokkan lagi ke kabel kuil. Nah, ini sudah ya. Stator sudah. Ke CDI sudah. Kita cek lagi ke kabel kuil. Posisi kontak on. Ya. Nah, apinya hilang timbul ya, teman-teman ya. Lihat. Nah, apinya bisa dikatakan hilang timbul. Berarti motor ini trouble-nya pada CDI, teman-teman ya. Ini karena belum mati, begitu mati ya, jadi apinya hilang timbul. Kalau udah mati sama sekali, kabel yang menuju ke kuil tadi dari CDI positif tidak mengeluarkan api. Coba saya ambil CDI yang normal ya. Saya ambil CDI dulu. Ini ya. Ini second ya, tapi asli, ori. Coba kita colokan. Ini CDI motor ini kayaknya udah nggak asli lagi nih. Nah, ininya aja warnanya hijau. Kalau yang asli coklat ya, teman-teman. Coklat dan mereknya ini di sini. Nih. Mereknya ya. Coba kita cek lagi, tadi sudah kita ganti CDI, kita cek pengapian dari kuil. Ya, kita selah pelan aja begini. Ya. Dia sudah mengeluarkan api. Positif tadi ya, teman-teman. Berarti CDI-nya. Kita cek lagi ke busi, kita pasang. Otot ini. Nah, tinggal aja lah. Kita pasang businya. Kita pasang kop businya ya, teman-teman. Kalau ada kop businya, tapi ya sudah kita pasang. Hati-hati ya, kabelnya belum dilakban, jangan sampai nyenggol ke ground. Kita kontak, kita selah. Motor ini ternyata karburatornya kurang normal ya, teman-teman. Ternyata enggak juga hidup. Hidup, teman-teman ya. Jadi teman-teman, begitulah tadi cara menganalisa motor yang mengadopsi
pengapian AC ya teman-teman ya. Motor yang mengadopsi pengapian AC. Kalau motor Suprapit ya teman-teman, Suprapit atau Pit X atau Pit S, CDI sama coil berada di sini, di bawah jok depan, di bawah selangkangan kita ya teman-teman. Sedangkan kiproknya ada di belakang sini ya. Ini kiproknya atau regulator berada di belakang sebelah kanan, di tengah-tengah, di samping shock ya. Buat teman-teman yang kerjaannya nggak bengkel ya mungkin nggak tahu ya, agak bingung ya. Buat para bengkel ya mungkin udah ini hal kecil kayak gini. Saya nggak ngasih tip buat orang yang udah tahu, saya ngasih tip ini buat orang yang memang benar-benar nggak tahu begitu motornya mogok atau macet di jalan ya teman-teman ya. Ini saya sih hal kayak ini sih memang udah tahu, udah kecil. Ini kan saya mengasih tip buat motor, buat rekan-rekan yang memang benar-benar nggak tahu apabila motornya macet di jalan atau di rumah, nggak punya uang untuk ke bengkel. Nah, jadi beginilah cara menganalisanya tadi ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau lupa, teman-teman boleh buka channel saya Mbah Suwan tadi untuk melihat pada analisa cek api pada motor Supra. Begitulah teman-teman ya. Jadi saya minta tolong buat teman-teman yang menonton di like ya, di subscribe, dan dipencet tombol lonceng ya. Kalau teman-teman sudi ya di share, dibagi-bagikan ke Facebooknya teman-teman. Terima kasih, itu saja teman-teman tip buat Anda semuanya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi yang mempunyai kendaraan yang memang benar-benar belum tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.